Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Seroma, yaitu Serutan Kayu Aroma, yang terdiri dari anggota Atmiawati Yuliatri, saya sendiri Mega Indah Permatasari, dengan satu rekan kami yaitu Rafika Zakia Nugrahayu. Di sini kami akan membahas yang pertama pokok bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, visi dan misi, yang kedua problem, solusi, resiko, dan produk, yang ketiga ada potensi market dan proses produksi, yang keempat strategi pemasaran, kompetitor, bisnis model, analisa ekonomi, dan tim. Saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Negara Indonesia ini merupakan negara agraris sehingga banyak tanaman yang tumbuh subur seperti pohon-pohonan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan kayu-kayunya. Indonesia juga terkenal dengan industri ukir-ukiran dan mebel serta pembuatan kusen. Dan industri-industri tersebut menghasilkan limbah serutan kayu yang akan terbuang sia-sia. Pemanfaatannya itu masih rendah, paling hanya untuk pemanfaatan untuk kandang hewan ternak. Maka dari itu kelompok kami berinovasi untuk menjadikan limbah kayu ini menjadi media untuk pengharum ruangan, karena pengharum ruangan di Indonesia yang ada di pasaran ini masih benar-benar terbuat dari bahan kimia. Adapun visi dan misi dari produk kami, yang pertama visi, yaitu serbuk Seroma untuk kenyamanan keluarga, dan misi dari produk kami yaitu bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Seroma wangi sehingga keluarga Indonesia nyaman. Untuk problem, yang pertama, limbah kayu yang hanya terbuang. Kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak menggunakan material kayu untuk membangun rumah, furniture rumah, yang menggunakan bahan dasar dari kayu. Limbah serutan kayu ini ya hanya terbuang begitu saja. Makanya di sini kami akan memanfaatkan untuk memproduksi seroma. Dan yang kedua, sampah plastik pada kemasan yang tidak dapat terdegradasi. Kita banyak sekali menjumpai hampir semua produk di pasaran masih menggunakan kemasan yang sekali pakai. Jelas, hal itu menimbulkan masalah baru di lingkungan. Untuk solusi, di sini kami memanfaatkan limbah kayu serut. Jadi limbah kayu serutnya ini sebagai media pengharumnya. Yang kedua, dapat digunakan kembali. Karena kita menggunakan medianya yaitu limbah kayu serut, sehingga kami bisa refill, bisa infuse lagi sehingga dapat digunakan kembali. Dalam resiko, customer pada umumnya sudah lebih mengenal brand lain seperti Glade, Stella, Ambipur, dan lain-lain yang sudah ada di pasaran. Brand lain juga bisa membuat produk dengan bahan dasar yang sama, yaitu serutan kayu, dengan varian lebih beragam dan jumlah produksinya tentunya lebih banyak, serta channel distributor yang sudah banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, untuk produk, kami menawarkan dalam dua bentuk produk. Yang pertama itu limbah kayunya menjadi stick dan akan merambat pengharumnya dari pengharum yang taruh di dalam sebuah botol. Yang kedua itu limbah kayunya dibentuk menjadi silinder, kemudian direndam ke pengharum, kemudian ditaruh di kemasan. Adapun kelebihan-kelebihan produk kami yaitu merupakan produk daur ulang, terbuat dari limbah serutan kayu, memiliki wangi yang segar, harga yang terjangkau sekitar 35.000 sampai 40.000 per produknya, dan produk kami dapat tahan sekitar 1 bulan. Adapun potensi dari produk kami yaitu dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu yang ada di Indonesia. 50,5% itu dihasilkan dari industri pengrajin limbah kayu, di mana limbah yang dihasilkan ini berupa serbuk kayu, sabetan, dan potongan.
Kemudian disusul dengan 61% yaitu dari industri kayu lapis. Kemudian 66% saat pemanenan kayu itu sendiri. Nah, dari limbah-limbah tersebut, maka kami memanfaatkan untuk menjadikannya suatu produk yang bernilai tinggi, sehingga akan mengurangi limbah serbuk kayu yang akan berdampak terhadap lingkungan. Karena ketika serbuk kayu ada di lingkungan, itu akan berdampak ke dalam kesehatan. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah infeksi saluran napas atas, termasuk diantaranya yaitu asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Sehingga dalam pemanfaatan serbuk kayu ini akan mengurangi dampak-dampak yang tadi setelah saya bacakan. Adapun pemasaran yang kami lakukan yaitu kita memasarkan ke perusahaan industri, masyarakat umum, dan instansi pemerintah. Diharapkan dari pemasaran dari pasar ini kita akan mendapatkan suatu investasi yang cukup besar. Untuk proses produksi, limbah serutan kayu ini yang didapat dari industri mebel dan pembuatan kusen dikumpulkan, kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian dibentuk. Yang satu itu berbentuk stick dan yang satu lagi berbentuk silinder. Untuk yang stick itu nanti akan diikat oleh tali supaya untuk mempertahankan bentuknya dan akan dicelupkan ke pengharum yang ditaruh di dalam botol. Untuk yang berbentuk silinder, setelah dibentuk menjadi silinder akan direndam di pewangi, kemudian dikemas. Pada strategi pemasaran di sini kami ada jasa dan juga ada penjualan produk. Untuk jasa tentunya kami menyediakan jasa daur ulang untuk infus pengharum atau ingin digunakan kembali oleh konsumen. Jadi konsumen hanya tinggal membayar saja infus pengharumnya. Dan yang kedua, dalam penjualan produk kami akan melakukan penjualan langsung online shop maupun website, dan kami akan melakukan promosi besar-besaran di akun Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Untuk kompetitor, pastinya brand-brand lain yang sudah ada di pasaran seperti Stella, Glade, Ambipur, yang pastinya tidak memanfaatkan limbah. Kemudian kemasannya masih menggunakan plastik sekali pakai, yang tentunya di sini akan menimbulkan masalah baru di lingkungan dan harganya yang relatif mahal. Adapun bisnis model yang kami gunakan, nah bisnis model ini merupakan suatu penggambaran di mana suatu perusahaan itu akan mendapatkan suatu keuntungan dari rencana bisnisnya. Nah, di sini kita lihat sendiri bahwa limbah yang kami gunakan itu merupakan limbah serbuk kayu, di mana harga awalnya limbah tersebut adalah 6.000 per kilogram. Yang kemudian akan kami ubah nilainya menjadi suatu produk yang bernilai tinggi, sehingga akan menaikkan harga jual produk menjadi produk yang berkualitas lebih bagus daripada sebelumnya. Adapun produk pertama yaitu berbentuk silinder, itu harganya 35.000 per pieces, dan berbentuk stick itu harganya 40.000 per pieces. Pada analisa ekonomi, di sini kami membutuhkan modalnya itu adalah 150 juta rupiah, yang dimana 150 juta rupiah ini sudah termasuk bahan baku, peralatan, sewa bangunan, dan operasional lainnya. Dan di sini juga kami menargetkan penjualan di tahun 2021 itu sebanyak 300 pieces, kemudian di tahun berikutnya yaitu 600 pieces, dan di tahun berikutnya juga pada tahun 2023 900 pieces. Baik, untuk susunan organisasinya, saya sendiri Admiawati Yuliatri sebagai Chief Executive Officer.
kemudian Rafika Zakia Nugrahayu sebagai Chief Operating Officer, dan Mega Indah Permatasari sebagai Chief Marketing Officer.